Michael Olise tengah tampil gemilang di Bayern Munich dengan catatan 13 gol dan 25 assist dari 34 pertandingan. Meskipun Harry Kane tetap menjadi bintang utama, Olise sudah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam taktik Vincent Kompany. Media melaporkan bahwa klub seperti Liverpool tertarik merekrutnya sebagai pengganti Mohamed Salah, tetapi Olise dikabarkan kurang berminat kembali ke Premier League. Ia memiliki ambisi untuk suatu saat berkarir di Spanyol yang sudah menarik perhatian Real Madrid dan Barcelona, sehingga bisa memicu persaingan transfer di masa depan. Namun untuk saat ini, fokus Olise tetap di Bayern Munich. Real Madrid sedang menyelidiki dugaan pelecehan rasial terhadap Vinicius Junior dalam laga leg 1 playoff Liga Champions melawan Benfica di Estadio da Luz. Insiden terjadi setelah Vinicius mencetak gol pada menit ke-50 yang diduga melibatkan pemain tuan rumah Gianluca Prestiani, sehingga wasit François Letexier menghentikan pertandingan selama 10 menit menggunakan protokol anti-rasisme. Madrid mengumpulkan bukti visual dan audio termasuk dari tribun penonton, namun tetap berhati-hati agar tidak menuduh seluruh penggemar Benfica atau penggemar Portugal secara umum. Klub pun menegaskan dukungan penuh kepada Vinicius dan Kylian Mbappe atas tindakan dan pernyataan mereka pasca laga. Gelandang Marc Casado menghadapi musim sulit di Barcelona karena persaingan ketat di lini tengah dari pemain seperti Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Marc Bernal, dan Dani Olmo. Meskipun demikian, Barcelona berencana memperbarui kontraknya sebelum akhir musim, meski kontrak saat ini berlaku hingga 2028. Casado tetap fokus dan profesional meski mendapat sedikit menit bermain, menegaskan prioritasnya adalah bertahan di Barcelona. Namun jika partisipasinya tidak meningkat, gelandang La Masia 22 tahun ini mungkin akan mempertimbangkan masa depannya, yang diperkirakan tetap menarik minat klub lain. Negosiasi kontrak baru diperkirakan akan semakin intens dalam beberapa minggu mendatang. Striker Victor Osimhen mengungkap bahwa ia tidak pernah menerima permintaan maaf tulus dari Napoli setelah mengalami penghinaan rasis melalui akun media sosial klub ketika gagal mengeksekusi penalti pada musim terakhirnya. Osimhen menghapus foto-fotonya bersama Napoli dari Instagram, menegaskan bahwa rumor soal keterlambatan latihan atau perselisihan dengan rekan setim adalah bohong dan menyatakan keputusannya untuk pergi dari klub. Meski hubungannya dengan Napoli berakhir buruk, Osimhen tetap menghargai para penggemar, menyatakan kekagumannya atas dukungan mereka terhadap klub dan mengakui bahwa bagi mereka, Napoli lebih penting daripada segalanya. Bek tengah Murilo menjadi salah satu pemain paling diminati jelang bursa transfer musim panas, dengan Chelsea dan Liverpool sama-sama tertarik. Namun, Chelsea disebut berada selangkah lebih maju karena melakukan persiapan intens di belakang layar. Murilo, 23 tahun, telah tampil 100 kali untuk Forest dengan 3 gol dan 2 assist, serta menembus tim nasional Brazil, membuatnya menjadi bek muda berpengalaman dan potensial. Harga pemain ini diperkirakan antara 50 hingga 70 juta pound sterling. Dengan kombinasi usia, pengalaman, dan status internasional, Murilo berpotensi menjadi salah satu transfer defensif terbesar musim panas ini, sekaligus solusi jangka panjang untuk lini belakang klub peminat. Bayern Munich membuka peluang merekrut bek muda Luka Vuskovic pada bursa musim panas. Meski belum tampil kompetitif untuk Tottenham Hotspur, Vuskovic tampil impresif saat dipinjamkan ke Hamburg di Bundesliga dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda Kroasia, Ivan Rakitic. Direktur Bayern, Max Eberl, tidak menampik ketertarikan tersebut dan menegaskan klub tetap memantau bursa transfer. Namun, Tottenham tidak terburu-buru menjual bek 18 tahun itu yang masih terikat kontrak hingga 2030. Sementara Vuskovic sendiri berharap bisa melanjutkan masa pinjamannya di Hamburg satu musim lagi. Masa depan Chelsea dan Liam Delap kian menjadi perhatian menjelang bursa transfer musim panas. Penyerang muda yang direkrut dari Ipswich Town dengan nilai 30 juta pound sterling itu awalnya diproyeksikan sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Statusnya sebagai pemain home ground juga menjadi nilai tambah. Namun performanya musim ini belum memuaskan karena baru mencetak 1 gol di Premier League.
Situasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa Chelsea membuka peluang untuk melepasnya, baik melalui skema pinjaman maupun transfer permanen jika ada tawaran yang tepat. Sejumlah klub pun seperti Everton dan Newcastle United dikabarkan memantau perkembangan Delap. Pep Guardiola telah menangani Manchester City sejak 2016 dan menjadi manajer tersukses klub dengan 18 trofi mayor, termasuk 6 gelar Premier League dan 1 UEFA Champions League. Meski penuh prestasi, masa depannya di Etihad Stadium mulai diragukan, sehingga City dikabarkan menyiapkan opsi pelatih baru. Salah satu nama yang masuk radar adalah Xabi Alonso, namun Liverpool juga tertarik merekrutnya sebagai calon pengganti Arne Slot. Mantan pemain Arsenal, Emmanuel Petit, menilai Alonso lebih condong ke Liverpool karena memiliki ikatan emosional kuat sebagai mantan pemain dan peraih trofi di sana. Gelandang muda Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur kembali menjadi incaran sejumlah klub Premier League, termasuk Liverpool dan Aston Villa, berkat performa konsistennya dan kematangan bermain di lini tengah meski baru berusia 20 tahun. Bergvall kini menjadi bagian penting skuad utama Spurs dan dianggap sebagai salah satu aset jangka panjang terbaik klub. Terikat kontrak hingga 2031, Tottenham berada dalam posisi kuat untuk mempertahankannya, meski hasil akhir musim dan dinamika internal tim bisa mempengaruhi peluang transfernya di bursa musim panas nanti. Saga transfer Bergvall diperkirakan akan menjadi salah satu cerita panas yang menarik perhatian penggemar sepak bola. Arsenal, yang saat ini bersaing di 4 kompetisi musim ini, mulai menyiapkan diri menghadapi jendela transfer musim panas. Manajer Mikel Arteta bertekad memperkuat skuad untuk meningkatkan peluang meraih trofi, dengan fokus pada posisi-posisi kunci. Salah satu target transfernya adalah Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid. Meski Arsenal, Chelsea, dan Manchester United menunjukkan minat, Alvarez dilaporkan lebih condong pindah ke Barcelona jika meninggalkan tim asuhan Diego Simeone. Selama membela Atletico, ia telah mencetak 41 gol dalam 91 pertandingan dengan nilai transfer diperkirakan sekitar 87 juta pounds, menjadikannya salah satu striker top yang diburu klub-klub besar Eropa. Liverpool mulai menyiapkan diri mencari calon penerus kapten Virgil van Dijk yang akan berusia 35 tahun pada Juli mendatang dan kontraknya hanya tersisa hingga 2027. Salah satu kandidat yang menonjol adalah Dominik Szoboszlai, gelandang 25 tahun yang tampil konsisten musim ini dengan 10 gol, mendekati torehan terbaiknya saat masih bermain untuk RB Salzburg, bahkan meski beberapa kali dimainkan di luar posisi aslinya. Van Dijk memuji performa Szoboszlai, menilai kehadirannya di lapangan sudah memberikan dampak besar, dan ia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pemimpin tim di masa depan. Meski demikian, keputusan akhir mengenai kepemimpinan tim tetap berada di tangan manajer. Manchester City dilaporkan sangat serius ingin mendatangkan bek kanan Tino Livramento dari Newcastle United. Tim asuhan Pep Guardiola telah memantau pemain 23 tahun ini selama beberapa bulan terakhir, memproyeksikannya sebagai solusi jangka panjang di sisi kanan pertahanan yang musim ini kerap diisi gelandang Matheus Nunes. Newcastle sangat berharap Livramento bersedia memperbaharui kontraknya, namun hingga kini sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda ingin menandatangani perpanjangan di St. James Park. Situasi ini membuat peluang Manchester City untuk merekrutnya semakin terbuka, karena pemain muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi andalan pertahanan tim di masa depan. Miliarder Amerika Serikat, Leon Cooperman, resmi menambah kepemilikan sahamnya di Manchester United, kini mencapai 5,2%. Meski demikian, pria 82 tahun ini menegaskan tidak berencana mengambil alih penuh klub. Cooperman sebelumnya membeli 900.000 saham pada 2023 dan kini menambah 2 juta saham lagi dari perusahaan investasi Inggris Lindsell Train, sehingga nilai sahamnya diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Saham tambahan tersebut tidak melibatkan Sir Jim Ratcliffe atau keluarga Glazer yang tetap mempertahankan kepemilikan mereka. Cooperman hanya memegang saham kelas A dengan 1 suara per lembar, sedangkan mayoritas saham kelas B dengan 10 suara per lembar tetap dipegang keluarga Glazer.
Arsenal kini menghadapi tekanan besar dalam perburuan gelar Premier League setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, sehingga kini tertinggal 5 poin dari Manchester City meski telah memainkan satu laga lebih banyak. Ex-penyerang Arsenal Alan Smith menekankan pentingnya ketenangan bagi tim agar peluang juara tidak hilang. Ia menilai manajer Mikel Arteta memiliki tugas besar untuk menenangkan skuad, menjaga fokus pemain, dan membuktikan kapasitasnya dalam menghadapi tekanan. Karena meski Arsenal memiliki salah satu skuad terbaik liga, ketenangan menjadi kunci untuk meraih gelar. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah untuk merekrut bek Alessandro Bastoni dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2026. Setan Merah disebut ingin memperkuat lini belakang mereka dengan pemain yang sudah berpengalaman di kompetisi domestik maupun Eropa, dan Bastoni dinilai cocok dengan kebutuhan tersebut. Namun persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dipastikan tidak mudah. Arsenal juga dilaporkan memantau situasinya, sementara dua raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid, turut memasukkan namanya dalam daftar incaran. Dengan banyaknya peminat dari klub-klub elit Eropa, Inter diyakini hanya akan melepas Bastoni dengan bandrol transfer yang sangat tinggi. AC Milan dilaporkan ingin memperpanjang kontrak Luka Modric yang tampil impresif sejak bergabung secara gratis dari Real Madrid musim panas lalu. Meski sudah berusia 40 tahun dan hanya dikontrak satu musim, Modric menjadi pilar utama lini tengah Rossoneri dengan 23 penampilan, 2 gol dan 3 assist di Serie A, membantu tim berada di posisi kedua klasemen, tertinggal dari Inter Milan. Milan disebut ingin menambah kontraknya 1 tahun lagi, terlebih hubungan Modric dengan pelatih Massimiliano Allegri sangat baik dan sang pemain merasa nyaman di klub. Opsi perpanjangan akan aktif jika Milan lolos ke Liga Champions dengan potensi kenaikan gaji menjadi 4,5 juta euro per musim. Real Madrid diperingatkan agar tidak berharap Rodri akan langsung memilih mereka jika meninggalkan Manchester City. Gelandang Spanyol itu baru kembali ke performa terbaik usai cedera ligamen lutut dan menjadi kunci persaingan City di liga domestik maupun Eropa, meski kontraknya segera memasuki tahun terakhir. Legenda Spanyol Gaisca Mendieta menilai Rodri memiliki kedekatan kuat dengan Barcelona, dipengaruhi relasi di klub serta hubungannya dengan Pep Guardiola. Meski keputusan ada di tangan Rodri, Mendieta memprediksi ia lebih mungkin bertahan di City dan hanya akan pergi dalam situasi ekstrim karena keterikatan emosionalnya dengan klub. Barcelona dilaporkan serius mempertimbangkan perekrutan Darwin Núñez dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas mendatang. Manajemen Blaugrana menilai Núñez dapat memberikan tambahan ketajaman, kekuatan fisik, dan mobilitas di lini depan, sekaligus menjadi opsi utama dalam proyek peremajaan skuad. Penyerang Uruguay itu disebut terbuka untuk kembali ke Eropa guna tampil di kompetisi elit seperti Liga Champions. Meski begitu, negosiasi diperkirakan tidak akan mudah karena Al Hilal diyakini hanya bersedia melepasnya dengan bandrol tinggi. Di sisi lain, Barcelona juga harus menyesuaikan rencana transfer dengan kondisi keuangan klub sebelum melayangkan tawaran resmi. Bukayo Saka dipastikan akan bertahan lebih lama di Arsenal setelah menandatangani kontrak baru berdurasi jangka panjang. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui situs resmi dan media sosial The Gunners. Dalam pernyataannya, Arsenal menyampaikan kegembiraan mereka atas kesepakatan baru ini dan memastikan bahwa Saka telah resmi memperpanjang masa baktinya di klub. Meski tidak merinci detail durasi kontrak, sejumlah laporan menyebut pemain berusia 24 tahun itu menekan perpanjangan selama 5 tahun yang berpotensi membuatnya bertahan di Emirates Stadium hingga 2031. Perpanjangan ini sekaligus menegaskan komitmen Arsenal untuk mempertahankan salah satu pemain kunci mereka. Manchester United menjadikan Alejandro Balde sebagai target utama untuk memperkuat posisi bek kiri pada bursa transfer musim panas. Bek 22 tahun milik FC Barcelona itu dinilai cocok sebagai solusi jangka panjang karena kecepatan dan potensinya, terutama setelah MU mengalami masalah konsistensi di sektor tersebut. Setan Merah dikabarkan siap mengajukan tawaran awal 40 juta euro, meski angka itu disebut masih di bawah valuasi Barcelona.
Situasi semakin menantang karena Inter Milan juga memantau perkembangan Balde, sehingga persaingan berpotensi memicu kenaikan harga pada musim panas mendatang. Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan bahwa kondisi Alexander Isak terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera patah tulang di bagian bawah kaki yang dialaminya sejak pertengahan Desember. Cedera tersebut terjadi usai tackle dari Mickey van de Ven dan membuatnya harus menjalani operasi pergelangan kaki. Kini Isak sudah kembali berlatih di lapangan dengan sepatu lari dan akan segera memasuki tahap latihan dengan bola sebelum bergabung dalam sesi penuh bersama tim. Slot berharap striker asal Swedia itu bisa kembali memperkuat Liverpool pada akhir Maret atau awal April. Meski begitu, ia menegaskan Isak belum tentu langsung siap tampil atau menjadi starter. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Guglielmo Vicario terbuka untuk bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Seperti yang sudah diketahui, kiper timnas Italia ini disebut sebagai target utama Nerazzurri karena klub memang tengah mempersiapkan regenerasi di posisi penjaga gawang untuk musim depan. Langkah ini muncul seiring kontrak Yann Sommer yang diperkirakan akan berakhir pada Juni, sehingga Inter ingin memastikan memiliki pengganti yang bisa langsung bersaing. Vicario dilaporkan tertarik merapat ke San Siro dan dianggap sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan Inter sekaligus menambah kedalaman tim di posisi kiper.